Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurmayunita dengan NIM T 2017-469. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qiraat Al-Quran. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isi masdar dari qara yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, qiraat didefinisikan sebagai salah satu mazhab atau aliran dari berbagai mazhab yang berkaitan dengan pengucapan ayat Al-Quran yang dilafalkan dan dipilih oleh salah satu imam qiraat sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam karena disebabkan oleh keluasaan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Sedangkan menurut Al-Dimyati, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Hadi Al-Fadli, bahwasanya qiraat adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafal-lafal di Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraat seperti has atau membuang huruf, isbat atau menetapkan huruf, wasl atau menyambung huruf, ibdal atau menggantikan huruf atau lafal tertentu, dan lain-lain yang didapat melalui indera pendengaran. Latar belakang terjadinya qiraat. Qiraat sebenarnya muncul semenjak Nabi masih ada, walaupun tentu saja pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu, sebagaimana diriwayatkan seperti ini. Ketika Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Hisham bin Hisham ketika membaca ayat Al-Quran, Umar tidak puas terhadap bacaan Hisham tersebut. Sewaktu itu ia membaca surat Al-Furqan. Menurut Umar, bacaan Hisham tidak benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi kepadanya. Namun Hisham menegaskan pula bahwa bacaannya pun berasal dari Nabi. Seusai sholat, Hisham diajak menghadap Nabi seraya melaporkan peristiwa tersebut. Nabi menyuruh Hisham mengulangi bacaannya sewaktu sholat tadi. Setelah Hisham melakukannya, Nabi bersabda yang artinya, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari yang 7 huruf itu tadi. Nah, di sini cara penyampaian qiraat ada 7, yaitu yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua yaitu perbedaan pada i'rab dan harokat atau baris kalimat sehingga merubah maknanya. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf antara perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sementara maknanya berubah. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya, tapi maknanya tidak berubah. Yang kelima, perbedaan pada kalimat di mana bentuk dan maknanya berubah pula. Yang keenam, perbedaan pada mendahulukan dan mengakhirinya. Yang ketujuh yaitu perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf-hurufnya. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat diterimanya qiraat Al-Quran. Nah, di sini di makalah kita ada 3 syarat, yaitu para ulama menerapkan 3 syarat sah dan yang diterimanya qiraat, yaitu yang pertama, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Yang dimaksud dengan sesuai dengan kaidah bahasa Arab ialah tidak menyalahi salah satu segi dari segi-segi qawaid bahasa Arab, baik bahasa Arab yang paling fasyih ataupun sekadar fasyih.
atau berbeda sedikit tetapi tidak mempengaruhi maknanya. Nah, yang kedua yaitu sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani walaupun hanya tersirat. Yang dimaksud dengan sesuai dengan salah satu tulisan pada mushaf Utsmani adalah sesuainya qiraat itu dengan tulisan pada salah satu mushaf yang ditulis oleh panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan dan dikirimkannya di kota-kota besar Islam pada masa itu. Yang ketiga yaitu sahih sanadnya. Mengenai maksud dari sahih sanadnya, ini ulama berpendapat ada berbeda pendapat. Sebagian menganggap cukup dengan sahih saja, sebagian yang lain mensyaratkan harus mutawir. Syekh Makki Abu Thalib Al-Qaisi menyatakan qiraat sahih adalah qiraat yang sahih sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Ungkapan kalimatnya sempurna menurut kaidah tata bahasa dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani. Terima kasih. Metode penyampaian qiraat Al-Quran. Menurut Dr. Muhammad bin Alawi Al-Malik bahwa di kalangan ahli hadis ada beberapa periwayatan atau penyampaian qiraah, di antaranya mendengar langsung dari guru atau al-isam atau al-sima. A. Membacakan teks atau hafalan di depan guru, al-qiraah ala al-syekh. B. Melalui ijazah dari guru kepada murid. C. Guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan al-munalah. D. Guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya atau mukotabah. E. Wasiat dari guru kepada para murid-muridnya. F. Pemberitahuan tentang qiraah tertentu atau al-ilam. G. Hasil temuan atau al-wijadah. Para imam qiraah baik salaf maupun khalaf dalam meriwayatkan lebih banyak menggunakan metode qiraah ala asyikh. Metode ini juga digunakan oleh Nabi SAW ketika beliau menyodorkan bacaan Al-Quran di hadapan Jibril pada setiap bulan Ramadan. Adapun metode al-sima tidak digunakan oleh para imam qiraah dengan beberapa alasan. 1. Karena yang mendengar langsung dari Nabi hanyalah para sahabat, sedang mayoritas para imam qiraah tidak pernah mendengarkan secara langsung dari Nabi SAW. 2. Setiap murid yang mendengar langsung dari gurunya tidak mampu secara persis meriwayatkan apa yang telah didapat dari gurunya. Sedang para sahabat dengan kualitas kefasihan yang baik, mereka mampu menyampaikan Al-Quran sama persis seperti yang mereka dengarkan dari Nabi. J. Urgensi mempelajari qiraat Quran dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Urgensi mempelajari qiraat. A. Dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Dalam qiraat Syadz, Sa'ad bin Abi Waqqas memberi tambahan ungkapan min sehingga ayat itu menjadi wa in kana rajulun yurasu kulillah umarat walahu akhun ukti min dan kuli wahidim minhumal sudusi. Artinya jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. B. Dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahwa kifarat sumpah adalah berupa memerdekakan budak, namun tidak disebutkan apakah budaknya itu muslim atau non-muslim. Hal ini mengandung beberapa pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam qiraat Syadz yaitu
ayat itu memperoleh tambahan mukminatin. Dengan demikian menjadi fukiratuhu it'amu asyarati maskina min usyati ma tut'imuna ahlikum au kisu tahum tahriru raqabatin mu'minatin. C. Dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 222 dijelaskan bahwa seorang suami dilarang melakukan hubungan seksual tatkala istrinya sedang haid sebelumnya haidnya berakhir. Sementara qiraat yang membacanya dengan yutahhirna. Di dalam mushaf Utsmani tertulis yaturna. Dapat dipahami bahwa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum istrinya bersuci dan mandi. D. Dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Misalnya yang terdapat dalam surat Al-Maidah 5 ayat. Ada dua bacaan mengenai ayat itu, yaitu membaca arjulakum dan yang membaca arjulikum. Perbedaan qiraat ini tentu saja mengkonsekuensikan kesimpulan hukum yang berbeda. Ia dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sudah dipahami maknanya. Misalnya dalam surah Al-Qari'ah 11 ayat 5. Allah berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dalam sebuah qiraat yang syadz dibaca wa takunul jibalul kalsawfil manfus. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kata-kata al-ih adalah al-suf. Pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Perbedaan antara satu qiraat dan qiraat lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i'rab, penambahan dan pengurangan kata. Perbedaan ini sudah barang tentu bahwa sedikit atau banyak perbedaan kepada makna yang selanjutnya berpengaruh kepada hukum yang diistinbat daripadanya. Karena itu Al-Zarkashi berkata, inna bakhtilan fil qiraati yadharul ikhtilafi fil ahkami walihada banal fuqaha'u taqdi wadu'il malmusi wa adamahu ala ikhtilafal qiraati fil mastum wal mistami wa kadzalika jawazu wa ta'al haid indal anqata'a wa adamahul wa adamah il ghusli ala ikhtilafahum fi hatta yadharun. Menurut qiraat Nafi dan Abu Amr dibaca yadhuruna hatta, dan menurut qiraat Hamzah dan Al-Kisai yadhuruna hatta. Qiraat pertama dengan sukun ta dan dhammah ha menunjukkan larangan menggauli perempuan itu ketika haid. Ini berarti bahwa ia boleh dicampuri setelah terputusnya haid sekalipun sebelum mandi. Inilah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan qiraat kedua dengan tasydid ta dan ha menunjukkan adanya perbuatan manusia dan dalam usaha menjadikan dirinya bersih. Perbedaan antara qiraat An-Nisa mastum la dan juga mempengaruhi la mastum. An-Nisa perbedaan dalam istimbat hukum. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, semata-mata bersentuh antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, sebab menurut Hanafi kata mastum lah di sini berarti jima, dan menurut Maliki berarti bersetubuhan yang disertai dengan perasaan nafsu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bersetubuhan semata akan membatalkan wudhu.